Namaku Rangga. Usia 29 tahun. Dulu aku pernah punya mimpi jadi insinyur terkenal, bangun gedung pencakar langit, dan hidup nyaman dengan gaji 2 digit. Tapi kenyataan hidup kadang jauh lebih keras dari rencana idealis anak muda. Setelah lulus kuliah dari jurusan teknik sipil di Universitas Negeri, ayahku meninggal dunia. Aku anak sulung, punya 2 adik yang masih sekolah, dan ibu yang hanya jualan gorengan di rumah. Aku nggak bisa egois ngejar gelar. Jadi aku putuskan kerja apa aja yang penting halal. Dari jaga warnet, jadi kuli bangunan, sampai akhirnya settle jadi tukang ojek online. Ya, mungkin ini nggak sesuai ekspektasi banyak orang, tapi aku selalu berusaha bangga. Jaket hijau dan motor tua ini udah jadi saksi gimana aku berjuang buat hidup. Sore itu Jakarta lagi macet parah. Aku dapat orderan dari mal besar di kawasan Sudirman. Nama pelanggannya Cinta. Begitu aku sampai, aku udah curiga. Cewek tinggi, kulit putih mulus, rambut panjang terurai rapi, pakai dress merah marun dan heels mahal. Tangan kirinya megang ponsel iPhone terbaru. Aura high class-nya langsung kerasa dari 10 meter. Begitu aku samperin sambil senyum, dia ngelirik aku dari atas sampai bawah. Matanya kayak sedang menilai-nilai jual barang obral. Kamu Rangga? Iya, Mbak. Betul. Tujuan Senopati. Ya. Dia mendesah. Serius kamu pakai motor ini? Spionnya retak. Joknya sobek. Ini mesin masih aman gak? Aku tetap senyum. Aman kok. Mbak. Pelan aja. Saya biasa bawa penumpang kantor juga. Dia akhirnya naik. Tapi dengan enggan. Mungkin karena terpaksa atau udah nggak ada ojek lain di dekat situ. Selama perjalanan, dia diam aja awalnya. Tapi waktu kita lagi stuck macet di daerah SCBD, dia mulai ngomong dengan nada sinis. Kamu kuliah nggak sih dulu? Aku jawab santai. Kuliah. Mbak. Teknik sipil. Serius? Terus kok jadi ojek online? Dia ketawa kecil. Bukan ketawa lucu. Tapi ketawa nyinyir. Ketawa yang bikin dada sesak kayak habis ditampar pelan tapi sering. Sayang banget ya. Capek-capek kuliah. Ujung-ujungnya nganterin orang kayak saya. Gimana tuh rasanya jadi gagal? Aku diam. Aku nggak marah. Aku tahu hidup orang beda-beda. Tapi jujur, omongan dia waktu itu nusuk. Dalam. Lebih dalam dari yang bisa kulukiskan. Aku cuma jawab pelan. Setiap orang punya cerita masing-masing. Mbak, saya kerja gini karena pilihan. Bukan karena bodoh. Pilihan? Serius? Pilihan hidup nganterin orang pakai motor begini di panas-panasan Jakarta? Nggak kepikiran cari kerja kantoran gitu? Aku nggak jawab. Nggak semua orang layak dijelasin sekuat apa kita bertahan. Kadang, biar waktu yang kasih penjelasan. Sesampainya di Senopati, dia turun dengan cepat dan langsung masuk ke kantor tanpa bilang terima kasih. Aku ngeluarin napas panjang. Ya udahlah, gumamku. Tapi sejak hari itu, wajahnya nggak hilang dari pikiranku. Bukan karena aku suka, tapi karena aku penasaran. Kok bisa ya seseorang menilai hidup orang lain cuma dari jaket lusuh dan motor tua? 2 tahun berlalu. Banyak yang berubah. Aku nggak lagi jadi tukang ojek. Bukan karena malu, tapi karena aku dapat kesempatan yang akhirnya mengubah hidupku. Seorang teman lama ngajak aku kerja bareng di proyek properti. Aku bantu dia urus perizinan dan perhitungan teknis. Karena aku detail dan cepat belajar, aku pelan-pelan dipercaya megang proyek sendiri. Sampai akhirnya, aku dirikan startup kecil di bidang konstruksi dan pengawasan bangunan. Awalnya cuma 2 orang, aku dan temanku itu. Tapi sekarang, aku punya 12 staf, 1 kantor kecil di bilangan Kemang, dan klien tetap dari beberapa developer swasta. Hidup memang keras, tapi kerja keras lebih keras. Aku buktiin sendiri. Lalu, hari itu datang. Hari yang gak pernah aku sangka akan terjadi. Aku lagi buka email lowongan untuk posisi sekretaris.
Perusahaanku lagi butuh orang yang bisa bantu handle jadwal dan komunikasi. Ada banyak pelamar. Tapi satu nama bikin aku berhenti sejenak, Cinta. Ya, nama itu. Dan bukan cuma nama. Fotonya juga terpampang jelas. Dia. Cewek yang pernah hina jaket lusuhku. Dengan latar belakang pendidikan manajemen. Dan pengalaman magang di 2 tempat. Aku senyum kecil. Dunia ini lucu ya. Kadang orang yang pernah nginjek kita, malah suatu hari bisa ngelamar kerja di bawah kita. Hari interview tiba. Aku duduk di ruangan kantor kecilku yang nyaman. Masih sederhana, tapi cukup layak. Staf HR memanggil pelamar satu-satu. Sampai giliran terakhir. Pintu diketuk pelan. Permisi, saya Cinta. Jadwal interview jam 2 siang. Aku angkat kepala. Dia tertegun. Wajahnya pucat sesaat. Matanya langsung menyapu wajahku seperti sedang mencoba memastikan. Rangga. Dia kaget. Aku senyum sopan. Silakan duduk, Mbak Cinta. Kita mulai interviewnya. Ya. Wajahnya berubah. Matanya berkedip cepat. Mungkin dia mencoba mengingat-ingat. Dulu aku hanya tukang ojek dengan motor tua. Sekarang, aku duduk di balik meja kayu, pakai kemeja putih rapi, dan memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai interview seperti biasa, profesional. Aku baca CV-nya, aku tanya pengalaman kerjanya, aku gali motivasinya. Tapi ada satu pertanyaan yang akhirnya keluar juga dari mulutku. Mbak Cinta, 2 tahun lalu kita pernah ketemu. Mbak ingat? Dia terdiam. Matanya memandang ke bawah. Ya, aku ingat. Aku minta maaf waktu itu. Aku sombong dan kasar. Aku senyum. Gak masalah. Waktu itu saya juga mungkin belum terlihat seperti orang yang bisa dihargai. Dia buru-buru geleng. Bukan. Aku salah. Aku terlalu cepat menilai. Dan sekarang aku belajar bahwa kita nggak bisa nilai orang dari penampilan. Hidup bisa berubah. Cepat banget. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku merasa ada keadilan kecil yang Tuhan tunjukkan. Tapi aku nggak mau balas dendam. Aku cuma ingin dia tahu bahwa hidup itu berputar. Dan kita harus tetap jadi orang baik. Meski pernah dihina, dijatuhkan, atau diremehkan, aku berdiri. Makasih udah datang. Nanti tim kami akan hubungi lagi. Dia berdiri, menatapku ragu. Apa aku masih punya peluang kerja di sini? Aku menatap matanya. Semua orang berhak dapat kesempatan kedua. Mbak, termasuk saya, dan juga Mbak. Dia mengangguk cepat. Terima kasih, Rangga. Hari itu, aku berdiri di tempat yang sama. Tapi kali ini bukan sebagai tukang ojek, tapi sebagai seseorang yang pernah dihina, dan memilih untuk tetap baik. Karena kadang, kekuatan bukan soal balas dendam, tapi soal memaafkan dengan kepala tegak. 2 minggu berlalu sejak Cinta datang interview. Setelah diskusi panjang dengan tim HR, kami putuskan untuk memberinya kesempatan. Bukan karena aku kasihan, tapi karena dia memenuhi kualifikasi dan jujur, dia terlihat berubah. Nggak ada lagi gaya angkuh seperti dulu. Dia sopan, penuh inisiatif, dan cepat belajar. Awalnya memang canggung. Tiap kali dia masuk ruangan, aku merasa waktu seperti mundur 2 tahun. Tapi makin kesini, hubungan kami mulai cair. Cinta punya sisi lain yang dulu nggak pernah aku lihat. Dia cerewet tapi lucu. Serius tapi bisa bercanda. Aku sering ngelihatin dia dari balik kaca kantor saat dia fokus di meja kerjanya. Mungkin aneh, tapi ada yang tumbuh. Pelan. Diam-diam. Hari-hari kami makin dekat. Kami sering lembur bareng. Ngobrol sambil makan mie instan di pantry kantor. Kadang pulang bareng naik mobilku. Di satu malam yang hujan deras, kami terjebak di parkiran. Lampu kantor udah mati. Hanya sisa neon dari luar gedung yang temaram. Rangga, katanya pelan.
Aku pernah nyakitin kamu. Tapi kamu tetap kasih aku kesempatan. Kenapa? Aku diam sebentar, lalu jawab lirih. Karena kalau aku nggak dikasih kesempatan juga waktu itu, mungkin aku masih narik di pinggir jalan sekarang. Kita semua butuh orang yang percaya sama kita. Dia menunduk. Tangannya gemetar. Aku nggak tahu kenapa. Tapi waktu itu aku pegang tangannya. Cuma sebentar. Tapi dia nggak nolak. Ada listrik kecil yang nyetrum antara kami. Mungkin itu yang dinamakan harapan. Tapi harapan seringkali diiringi ujian. Satu hari, aku lihat dia duduk lama di tangga darurat kantor. Matanya merah. Kamu kenapa? Tanyaku. Dia ragu. Tapi akhirnya dia cerita. Ternyata ayahnya bangkrut. Usaha yang selama ini menopang gaya hidup mewahnya ambruk karena salah investasi. Ibunya sakit. Dan dia sekarang jadi tulang punggung keluarga. Aku diam. Dunia ini memang aneh. Orang yang pernah menertawakan hidupku, kini merasakan kerasnya hidup. Aku malu, katanya pelan. Aku dulu sombong. Sekarang aku cuma perempuan biasa yang gak punya apa-apa. Aku pegang bahunya. Justru sekarang kamu tahu rasanya jadi manusia seutuhnya. Dan itu gak semua orang bisa. Sejak hari itu, aku makin sering ada buat dia. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu, dia bukan orang yang sama seperti dulu. Tapi justru ketika hubungan ini mulai hangat, masa lalu datang mengganggu. Malam itu aku nemuin chat lama dari mantan pacarku, Rani. Dia ngajak ketemu. Katanya dia nyesel ninggalin aku dulu. Sekarang dia lihat aku sukses dan dia ingin mulai dari awal. Aku bimbang. Dulu aku pernah cinta mati sama Rani. Tapi dia ninggalin aku waktu aku masih jadi ojek. Bilangnya aku nggak punya masa depan. Aku ngeliat Cinta lagi sibuk di depan komputer. Wajahnya tenang. Tapi aku tahu, kalau dia tahu soal Rani, dia pasti bakal mikir aku nggak serius. Hati manusia memang rumit. Apalagi kalau ada masa lalu yang belum selesai. Dan malam itu, aku harus pilih, mengulang kisah lama, atau memberi ruang untuk cinta yang baru mulai tumbuh. Hari itu langit Jakarta mendung, tapi hatiku justru dipenuhi cahaya yang aneh. Sejak kejadian malam itu, saat aku nyaris kehilangan cinta di tengah banjir dan kegelapan, hubungan kami jadi lebih intens. Ia sering datang ke kafe, duduk diam di pojok ruangan sambil memperhatikanku bekerja. Kadang bawa kopi, kadang cuma senyum. Tapi dari matanya aku tahu, ada rasa yang tumbuh pelan-pelan. Cinta tak pernah secara langsung bilang, tapi tindakannya cukup menjelaskan. Dan aku juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan cuma rasa kasihan atau empati atas luka masa lalunya, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Tapi aku tetap sadar diri. Aku cuma pemilik kafe kecil yang dulunya tukang ojek, dan dia masih cinta yang dulu, dengan segala masa lalunya yang glamor, dunia kantor yang penuh jabatan, dan koneksi sosialita yang tak pernah kupahami. Suatu sore, saat kafe mulai sepi, Cinta datang membawa 2 cup kopi dan selembar kertas. Rangga, katanya, aku mau bicara serius. Aku mempersilakannya duduk. Dia menyerahkan kertas itu ke tanganku. Lamaran kerja. Aku melamar jadi sekretarismu. Di kafe ini, kamu butuh orang yang bisa ngatur keuangan, jadwal, dan hubungan bisnis. Aku bisa. Aku sempat tertawa. Kukira dia bercanda. Tapi matanya serius. Kamu yakin? Kamu lulusan luar negeri, pernah kerja di perusahaan besar, dan sekarang mau kerja di warung kopi kecil kayak gini? Dia mengangguk. Karena aku nemuin kedamaian di sini. Di kamu. Hatiku campur aduk. Antara bahagia, takut, dan bingung. Akhirnya, aku terima dia. Sebagai sekretaris dan mungkin lebih. Hari-hari berlalu dengan Cinta yang kini lebih dekat. Ia bukan hanya membantu administrasi, tapi juga bikin desain baru untuk interior kafe, ide promo, sampai sosial media.
Kafe kami yang tadinya biasa aja mulai rame pengunjung. Banyak yang datang karena penasaran, banyak juga karena mulai suka sama kopi dan suasananya. Tapi di balik semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Sering ada seseorang yang memotret diam-diam dari luar. Beberapa kali aku kepergok, dan saat ku dekati, dia kabur. Suatu malam, saat Cinta sedang menyusun laporan keuangan, seorang pria parubaya datang ke kafe. Pakai jas mahal, wajahnya tegas. "Kamu Rangga?" tanyanya. "Iya. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Dia menyerahkan kartu nama. "Saya ayahnya Cinta. Kita harus bicara." Kami bicara di luar kafe. Ternyata pria itu pengusaha besar. CEO dari salah satu perusahaan tempat Cinta dulu bekerja. "Kamu tahu, aku kehilangan anakku 2 tahun lalu. Dia hilang arah setelah ditinggal tunangannya dan dipecat dari kantornya sendiri. Aku coba bantu, tapi dia kabur. Sekarang, dia ada di sini, kerja di kafe milik seorang tukang ojek." Nada suaranya menekan. Tapi aku tahan diri. "Maaf, Pak. Tapi saya nggak pernah memaksa anak Bapak. Dia yang datang sendiri ke sini. Dan dia kerja bukan sebagai belas kasihan." Pria itu menatapku tajam, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar sayang dia, kamu akan mundur. Dia nggak pantas hidup seperti ini. Aku udah siapkan masa depan untuknya, termasuk calon suami." Hatiku seperti diremukan. Tapi aku tetap berdiri. "Bapak, saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya menghargai dia. Dan saya nggak akan nyerah semudah itu." Keesokan harinya, Cinta nggak datang ke kafe. Handphonenya nggak aktif. Rumah kontrakannya kosong. Aku panik. Aku tanya ke tetangga. Katanya pagi tadi dia dijemput mobil hitam. Aku tahu siapa pelakunya. Aku ke kantor ayahnya. Tapi dilarang masuk. Aku kirim pesan berkali-kali. Nggak ada jawaban. Sampai seminggu kemudian, sebuah undangan datang. Undangan pernikahan. Cinta dan seorang pria bernama Fikri. Hatiku runtuh. Aku datang ke kafe, duduk sendiri di pojok, tempat biasa Cinta duduk. Air mataku nggak bisa kutahan. 3 minggu berlalu. Aku mulai mencoba menghapus semua kenangan, tapi sulit. Sampai suatu pagi, saat kafe baru buka, seorang wanita datang. Cinta. Dengan wajah lelah dan mata sembab. Aku kabur dari pesta lamaran. Aku nggak sanggup. Aku cinta kamu, Rangga. Bukan mereka. Aku diam. Kaget. Tapi, ayahmu, masa depanmu. Dia memelukku. Biarlah mereka punya rencana. Aku punya hatiku sendiri. Dan hatiku cuma buat kamu. Kami akhirnya menikah sederhana di halaman belakang kafe. Ayahnya tidak hadir. Tapi aku nggak peduli. Hari itu, kafe kami berubah nama. Dari Ruang Rasa, jadi Rumah Cinta. Setahun kemudian, kafe kami buka cabang. Dan kejutan datang. Surat resmi dari Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa konsep kafe kami akan diangkat sebagai model UMKM kreatif nasional. Di tengah kebahagiaan itu, sebuah email masuk ke inboxku. Dari Fikri, pria yang dulu akan menikahi Cinta. Isi pesannya singkat. "Kamu beruntung, Rangga. Tapi hati-hati. Dunia ini kecil. Dan aku belum selesai." Hatiku tercekat. Tapi aku sadar, cerita kami belum benar-benar usai. Mungkin ini baru permulaan dari perjalanan cinta yang lebih panjang dan penuh rintangan. Dan disinilah kami. Dulu aku dihina karena jaket lusuh dan motor bututku. Kini, dia, perempuan yang pernah menganggapku tak layak, menjadi bagian dari hidupku. Tapi hidup tak pernah berhenti memberi kejutan. Apakah cinta bisa terus bertahan saat bayang-bayang masa lalu kembali mengetuk?